Shalom saudara, dalam episode kali ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan, bagaimana dari yang supranatural menjadi sesuatu yang natural. Bagaimana dari sesuatu yang supranatural menjadi sesuatu yang natural. Saudara, kita akan belajar hari ini dari Yehezkiel pasal 37, saudara ya. Ada beberapa ayat yang kita akan lihat. Bagaimana mengubah dari yang supranatural itu menjadi yang natural. Yang pertama, poin yang pertama adalah firman kehidupan. Yehezkiel pasal 37 ayat 5 sampai 6 berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Saudara, yang pertama, untuk menjadikan yang supranatural, sesuatu yang mujizat, sesuatu yang di luar dari apa yang dapat dilakukan oleh manusia, untuk menjadi sesuatu yang nyata, yang dapat dirasakan, yang pertama itu membutuhkan firman kehidupan. Firman merupakan perkataan Allah itu sendiri. Bahkan firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Maka dari itu saudara, hari-hari ini kita harus banyak baca firman. Kalau kita mau melihat sesuatu yang supranatural itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, yang pertama kita harus hidup dalam firman. Nah, yang kedua saudara, untuk yang supranatural itu bisa menjadi yang natural, dibutuhkan yaitu nubuatan dari Tuhan. Nubuatan dari Tuhan, bukan lu buat-buat, tapi nubuatan dari Tuhan. Artinya memang Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang memberikan, profesinya dari Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 7 sampai 8 bilang begini, "Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku." Berarti dia bukan sembarang nubuat. Nabi Yehezkiel nggak sembarang nubuat, tetapi dia diperintahkan, jadi dia bernubuat. "Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas." Saudara, setelah kita mengatakan firman, memperkatakan firman, baca firman, melakukan firman, nah harus ada sebuah nubuatan. Dan nubuatan ini harus datang dari Roh Kudus, datang dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah taruh di dalam hati kita, contoh misalkan, dalam keadaan kekeringan, tiba-tiba ditaruh nama Tuhan, tabur sama seseorang. Ada satu nama, ada siapa yang Tuhan taruh, tabur. Padahal kita berkata, Tuhan kita sendiri kurang. Tetapi kalau memang itu adalah dari Tuhan, kita harus berani bertindak. Ini adalah sebuah tindakan profetik. Ini adalah sebuah tindakan iman, di mana waktu kita lakukan, lihat apa yang supranatural, yang belum terjadi, yang hanya terjadi di alam supranatural, itu tiba-tiba seperti ditarik masuk di dalam alam natural, dan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Harus ada sebuah action, ya. Nubuatan itu harus datang dari Tuhan. Nubuatan itu harus dilakukan. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana mengubah yang supranatural bisa menjadi sesuatu yang natural? Yang ketiga adalah nafas kehidupan. Loh, kita punya nafas hidup nih. Nanti dulu, coba kita lihat apa yang dibicarakan dari nafas kehidupan ini. Nafas kehidupan ini kalau dilihat dari Yehezkiel 37 ayat 9 sampai 10, saya akan menginterpretasikan ini adalah Roh Kudus. Coba kita lihat. "Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar." Saudara, waktu nafas hidup itu mulai masuk dan bekerja, maka apa yang dinubuatkan berubah menjadi sebuah realita yang nyata. Jadi ceritanya saudara, waktu itu ada sekumpulan satu lembah yang penuh dengan tulang belulang, bekas kematian yang begitu luar biasa. Tetapi waktu itu Tuhan menyuruh kepada seorang nabi bernama Yehezkiel, "Yehezkiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering itu.
Waktu Yeskiel mulai bernubuat, waktu dia mulai melakukan kehendak Tuhan, dia mulai memperkatakan firman, maka tulang-tulang yang berpisah itu mulai berkertakan, mulai menjadi satu. Mereka mulai membentuk pasukan-pasukan orang-orang, dan dia mulai menubuatkan urat, daging, semuanya mulai tumbuh. Tapi ini hanya jadi sebuah manusia saja, pasukan saja, siap bertempur, badan gagah perkasa luar biasa, tetapi tidak bergerak. Bagaimana mulai bergerak? Nafas hidup itu masuk. Saudara, hari-hari ini kita perlu banyak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, supaya betul-betul apa yang mati di dalam kehidupan kita itu betul-betul dibangkitkan, sehingga hidup kita betul-betul menjadi dampak. Bukan cuman untuk jadi dampak di lingkungan kecil, tetapi menjadi dampak yang besar bagi lingkungan yang besar juga. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mendapat sesuatu dari yang supranatural. Tuhan bisa jadikan sesuatu yang natural. Dan kami tahu Tuhan, ada 3 langkah yang kami akan lakukan. Dan waktu 3 langkah ini kami lakukan, kami percaya Tuhan, yang supranatural, yang mungkin masih mustahil buat kami, menjadi sesuatu yang tidak mustahil, sebab Engkau Allah yang menembus segala kemustahilan. Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu. Mungkin mereka sedang mengalami kemustahilan dalam sisi ekonomi, pekerjaan, masalah finansial, kehidupan rumah tangga, kesehatan. Saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan nafas hidup Allah masuk, berhembus saat ini di dalam nama Yesus Kristus, sehingga mengalir nafas hidup Allah masuk di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan jadilah hidup, jadilah pasukan yang gagah perkasa, dan mulailah nafas hidup itu mengalir, membawa kehidupan bagi setiap umat-Mu. Sehingga bisnis yang mati dihidupkan, kesehatan yang hancur dihidupkan, semua yang mati dihidupkan oleh nafas hidup Allah. Roh Kudus, berhembuslah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas hidup kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.